sesungguhnya Tuhan ada dan Dia selalu mendengar setiap seruan doa kita. Ketika kita menaikkan pujian, kita menaikkan doa kita kepadanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara membaca firman Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Tapi kita akan baca beberapa ayat saja dan nanti saya akan menyampaikannya kepada saudara. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita bangkit berdiri. 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebutkan kecurangan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Hari ini saya bertema firman Tuhan, penghambat keselamatan. Penghambat keselamatan. Berbicara penghambat, saudara, berarti berbicara satu hal yang merintangi seseorang untuk maju, untuk mencapai goal, untuk mencapai sasaran, untuk mencapai tujuan yang akan dicapai atau yang akan didapat atau diperoleh. Nah, dalam Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 ini, di sini kita menceritakan bagaimana Israel sebagai jemaat Tuhan beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah Israel ini mendapatkan sorotan yang tajam dari Tuhan. Ibadah Israel ini mendapatkan satu teguran yang luar biasa dari Tuhan. Mereka melakukan ibadahnya hanya sebatas ritual saja. Kalau saudara perhatikan di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13, bisa ditampilkan Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Ya, di situ dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Allah sedang menyoroti ibadah Israel yang tidak dilakukan dari hati yang paling tulus. Ibadah yang dilakukan tidak didasari oleh kasih kepada Allah. Ibadah yang dilakukan tidak didasari dengan cinta yang mendalam kepada Allah. Ya, kalau boleh saya katakan mereka ibadah, tetapi hanya sekedar beribadah tanpa ada sesuatu yang benar-benar untuk menarik mereka menjadi seorang yang tangguh, yang murni, yang tulus di hadapan Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9 berkata, dengan lidah mereka memuji Tuhan, ya, dengan lidah mereka memuji Allah, tetapi dengan lidah juga mereka mengutuki manusia. Nah, inilah ibadah Israel. Kalau saudara perhatikan di dalam perikop pasal 59 ini, di situ lembaga kita memberikan tema dosa adalah penghambat keselamatan. Nah, saudara, keadaan seperti itu justru mengancam keselamatan yang Allah sudah berikan kepada Israel. Keadaan Israel, cara beribadah Israel yang tidak baik, cara beribadah Israel yang tidak benar di hadapan Tuhan, justru mengancam keselamatan yang Allah berikan kepada mereka. Mengapa dikatakan
Sebab ibadah Israel tidak mendapatkan tempat di hati Allah. Pujian penyembahan Israel tidak mendapatkan tempat di hati Allah. Ini ngeri, saudara. Beribadah tapi ternyata tidak mendapatkan tempat di hati Allah. Dan ini menjadi peringatan buat saya dan saudara, supaya jangan sampai ibadah kita tidak mendapatkan tempat di hati Allah. Jangan sampai kita sudah melakukan yang terbaik menurut kita, tetapi ternyata di hadapan Tuhan kita tidak mendapatkan tempat di hati Allah. Ini peringatan buat saya. Ini peringatan buat saudara. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai ayat yang ke-21 ini, benar-benar ada halangan yang besar di dalam umat Israel sehingga Allah tidak mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Ada halangan yang besar sehingga Allah tidak mendengar apa yang mereka serukan kepada Allah. Firman Allah berkata di dalam ayat yang kedua, akan tetapi kejahatan-kejahatan mula yang memisahkan antara kamu dan Allahmu. Dosa-dosa mula yang membuat ia menyembunyikan wajahnya darimu sehingga ia tidak mendengar. Padahal kalau saudara baca ayat yang pertama, firman Allah berkata begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi karena kejahatan, karena dosa, sehingga Israel mengalami keadaan yang sangat sulit. Israel mengalami keadaan yang sangat sulit. Kata kejahatan di sini saudara dalam Alkitab ini, ya dalam perjanjian lama, dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani dipakai kata avon. Ya, avon bisa ditampilkan. Dipakai kata avon yang berarti kesalahan, dosa, kejahatan, hukuman, kedurjanaan, dan lain-lain. Nah, kata inilah, ya, kata avon inilah yang menjadi kata dasar dari kejahatan. Dan salah satu di dalamnya pengertiannya yaitu ada kesalahan. Ada kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel kepada Tuhan. Ada dosa-dosa yang dilakukan oleh orang Israel kepada Tuhan. Dosa. Coba kita perhatikan kata dosa. Kata dosa dalam berarti dalam bahasa Ibrani yaitu kata yang berarti tidak mengenai sasaran atau mengenai tujuan lain. Tidak mengenai sasaran. Sasarannya mereka seharusnya menjadi seorang umat pilihan Allah yang disayangi oleh Tuhan. Sasarannya mereka seharusnya menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam Tuhan. Sasarannya harusnya mereka menjadi umat yang takut akan Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Karena dosa, mereka justru mengenai sasaran yang lain. Mereka justru mengenai tujuan yang lain. Atau tidak sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Yang Tuhan mau di dalam kehidupan orang-orang Israel. Nah, dosa apa saja yang dilakukan oleh Israel? Kita perhatikan ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Dosa-dosa yang dilakukan oleh Israel dalam ayat yang ketiga
sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ketiga bagian A dikatakan begini, sebab tanganmu cemar oleh darah. Tanganmu cemar oleh darah. Dengan kata lain, dosa yang pertama yang dilakukan oleh Israel adalah melakukan pembunuhan atau membunuh saudaranya sendiri. Mungkin kita tidak berkata kita tidak membunuh. Tetapi firman Allah berkata, siapa yang membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh. Gimana cara saudara membenci? Saudara membenci orang lain. Ketika kita tidak menyukai orang lain dengan cara kita menjatuhkan orang itu, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah membenci orang itu. Israel melakukan pembunuhan. Ayat yang ketiga dikatakan sebab tanganmu cemar oleh darah. Tanganmu cemar bagi mereka, berbuat cemar bagi mereka, membunuh satu dengan yang lainnya sudah merupakan hal yang lumrah. Tetapi Allah tidak suka itu. Allah menegur mereka. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin seperti yang saya katakan tadi, kita tidak melakukan pembunuhan dengan cara menikamkan pisau kepada orang lain. Tetapi bukankah ada yang namanya pembunuhan karakter? Pembunuhan karakter jauh lebih berbahaya. Kenapa saudara? Karena pembunuhan karakter ini di dalamnya ada fitnah. Di dalamnya kita menjatuhkan orang lain. Nah ini peringatan buat saya dan saudara. Jangan sampai kita melakukan hal ini. Sebab firman Tuhan katakan ini sama saja dengan pembunuhan. Dan ini yang menghambat orang-orang Israel tidak mendapat tempat di hati Tuhan. Yang kedua, ayat 3 bagian B. Dan jarimu oleh kejahatan. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Saudara, yang mau saya sampaikan di sini dalam kata ini, Israel mengambil sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Mencuri apa yang bukan menjadi miliknya. Yang seharusnya itu milik saudaranya, dia mengambilnya. Yang seharusnya itu menjadi milik orang lain, mereka mengambilnya. Ada begitu banyak hal saudara yang bisa masuk dalam kategori mencuri apa yang bukan menjadi miliknya. Mencuri waktu yang sudah ditentukan oleh atasan kita. Mencuri waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mungkin kita tidak mengambil dalam bentuk materi saudara. Tetapi ada hal-hal yang kecil yang tanpa kita sadari sebenarnya itu masuk dalam kategori mencuri. Apalagi mencuri kemuliaan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Lucifer. Jangan mengambil apa yang bukan menjadi hakmu. Yang mau disampaikan lagi dalam video itu adalah bahwa segala sesuatu yang berusaha ditutupin tanpa dibereskan justru akan berakibat fatal. Nah, inilah yang terjadi dengan Israel. Israel mengambil bagian yang bukan menjadi miliknya. Rakyat yang satu melakukan kejahatan kepada rakyat yang lainnya. Umat yang satu melakukan kejahatan kepada umat yang lainnya.
Itu yang dilakukan Israel. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga C dan ayat yang keempat. Dosa yang berikutnya yang dilakukan Israel. Dari ayat 3 bagian C. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ayat 4, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Yang ketiga, umat Tuhan sudah melakukan kebohongan. Kebohongan seperti apa yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu? Di dalam pasal yang ke-59 ayat 4a ini, di situ salah satunya mereka membuat laporan palsu atau menuduh atau melakukan fitnah. Saudara bisa lihat itu, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar. Pengaduan kan ada yang namanya delik aduan kan saudara? Ya, ternyata delik aduannya itu bukan aduan yang benar ketika datang ke kepolisian, ya. Ternyata delik aduannya adalah aduan yang palsu. Nah, ini yang dilakukan oleh Israel. Mereka melakukan laporan palsu, menuduh atau memfitnah satu dengan yang lainnya. Bahkan hakimnya di dalam ayat yang keempat dikatakan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Dengan kata lain para hakim mengadili atau menjadi hakim yang tidak benar. Dan parahnya dalam ayat 4 bagian C, mereka mengeluarkan kata-kata atau perkataan kutuk. Perkataan yang tidak membangun. Inilah dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada saat itu oleh umat Israel. Belum lagi dosa-dosa lainnya. Dan dosa-dosa ini benar-benar membuat Israel semakin berada dalam keadaan yang terpuruk. Mereka berdoa, tetapi apa yang terjadi, saudara? Doa mereka tidak didengar oleh Tuhan. Doa mereka tidak sampai di hadapan Tuhan. Akibat dosa bagi umat Tuhan dalam firman Tuhan ini, Israel tidak mendapatkan keadilan dalam segala hal. Dalam ayat yang ke-9. Saudara perhatikan ayat yang ke-9. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami. Israel tidak mendapatkan keadilan dalam segala hal. Tidak ada yang namanya keadilan. Ayat 9 bagian B. Kebenaran tidak sampai kepada kami. Dengan kata lain tidak ada kebenaran sejati buat Israel. Yang ada hanyalah kepalsuan demi kepalsuan di dalam umat Israel pada saat itu. Ayat 9 bagian C. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikannya cahaya tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Dengan kata lain, akibat dosa umat Tuhan, umat Israel, mereka tidak mengalami pertolongan. Tidak ada pertolongan buat umat Israel. Walaupun mereka sudah menjerit, Tuhan tolong kami. Tuhan selamatkan kami. Tuhan bantu kami. Tapi pertolongan itu tidak ada. Sebab kenapa? Dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh Israel kepada Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran besar buat saya dan saudara hari ini. Kalau doa-doa kita belum seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Kita belajar mengoreksi diri kita. Jangan sampai akibat dosa kita. Kalau toh bukan karena dosa, mungkin Tuhan sedang menguji kita.
Tuhan sedang mau melihat iman kita sampai di mana. Apakah kita masih tetap percaya kepada Dia ataukah kita sudah tidak percaya lagi kepada Dia. Jadi jangan langsung cepat-cepat kita menyalahkan Tuhan, saudara. Kalau sampai doa kita yang kita doakan sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, belum juga seolah-olah belum terjawab, kita koreksi diri kita. Jangan sampai karena kita melakukan seperti Israel. Atau kita tidak melakukan kesalahan, sudah benar menurut Tuhan. Tapi Tuhan mengujinya sebagaimana Tuhan menguji Ayub. Untuk melihat kemurnian iman Ayub. Apa yang harus Israel lakukan? Nah, di sini menjadi pertanyaan besar buat Israel pada saat itu. Apa yang harus mereka lakukan agar Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya, bahkan mau mendengarkan seruan hati mereka? Apa yang harus kita lakukan agar Tuhan mau mendengarkan suara hati kita, agar Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya buat kita? Pertanyaannya seperti itu, saudara. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang dan siapa yang menjauhi kejahatan ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dilakukan Israel agar Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya, agar Tuhan mendengarkan seruan hati mereka. Yang pertama, mereka datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Contoh Raja Ahab. Saudara bisa lihat itu dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 29. Raja Ahab 1 Raja-Raja 21 ayat 29. Di situ dikatakan, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Sebenarnya ini ngeri, saudara. Tetap saja terlaksana. Ya, enggak terjadi di Ahab, tapi terjadi di keturunannya. Tetapi poinnya di sini, saudara, bagaimana Ahab merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, saudara, datang kepada Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Toh Tuhan tidak mungkin memalingkan wajahnya dari saya dan saudara. Kalau kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ahab. Ahab datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengakui semua pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saudara, saya beritahu saudara, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang kebal dosa. Siapapun itu, hamba Tuhan, umat Tuhan, orang tua, anak-anak, tidak ada yang kebal dosa. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat saya dan saudara. Tuhan mau membawa kita kepada kekekalan.
Tuhan sudah memberikan keselamatan itu. Tetapi dosa menjadi penghalang, dosa menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Sehingga seolah-olah doa-doa yang kita naikkan tidak pernah terjawab. Kalau sudah seperti itu saudara, mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Yang berikutnya, Yesaya pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Marilah, baiklah kita berperkara. Yesaya 1 ayat 18 sampai ayat 19. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Yang berikutnya yang dilakukan oleh Israel, meninggalkan dosa-dosa mereka. Kali yang pertama datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia harus mengakui semua dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah setia dan adil. Yang ketiga, Israel tidak hanya harus mengakui, tetapi mereka juga harus meninggalkan dosa-dosa mereka. Datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui semua dosa di hadapan Tuhan. Meninggalkan dosa-dosa itu. Meninggalkan saudara. Meninggalkan dosa-dosa itu artinya tidak hidup di dalam dosa itu. Tidak hidup di dalam kubangan. Tidak hidup di dalam pakaian yang lama. Tetapi mengenakan pakaian yang baru. Mengenakan segala sesuatu yang baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, perhatikan baik-baik di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini. Saudara, saya sering melihat orang hanya bisa menghakimi orang lain. Padahal saudara, 2 Korintus 5 ayat 17 ini jelas mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Jadi saudara, walaupun hidupnya dahulu adalah seorang yang tidak benar, mungkin bagi orang lain dia seorang yang kotor, mungkin bagi orang lain dia seorang pencuri, seorang perampok, seorang pembunuh, seorang pendusta. Tetapi saudara, ketika mau datang kepada Tuhan, mengakui semuanya dan meninggalkan dosa-dosanya, firman Tuhan katakan dia adalah ciptaan yang baru. Dan tidak ada satupun yang bisa menghakimi orang tersebut. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang tidak pernah melihat masa lalu. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjadikan masa lalu menjadi sesuatu yang indah. Untuk kita melangkah lebih baik di hadapan Tuhan. Yang keempat yang dilakukan oleh Israel agar Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya dan mau mendengarkan seruan mereka. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yang mereka harus lakukan adalah melakukan firman Tuhan seperti yang sudah diperintahkan. Apa hidup lama saya dan saudara? Kehidupan lama yang bagaimana sih yang kita punya? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan lama kita tidak akan mempengaruhi kasih Tuhan kepada kita kalau kita benar-benar memilih untuk datang kembali kepada Tuhan. Bagi Tuhan, wanita yang kedapatan berbuat zina itu dan bertobat di hadapan Tuhan jauh lebih berarti dibanding orang-orang Farisi yang hidupnya
tidak sesuai dengan firman Tuhan, padahal mereka mengerti firman Tuhan. Tuhan tidak pernah tanya, sudah sampai mana? Sudah berapa kali saudara baca Alkitab ini? Dari Kejadian sampai Wahyu sudah berapa kali saudara bolak-balik? Tuhan gak pernah nanya itu, saudara. Yang Tuhan mau, apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru. Dalam kondisi yang seperti itu, saudara, ayat 16 sampai ayat yang ke-17, kita lihat bagaimana pertolongan dan keadilan Tuhan dinyatakan buat Israel. Ketika mereka memohon ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika mereka meminta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pertolongan Tuhan dinyatakan. Ayat 21, lebih daripada itu, penyertaan Tuhan dinyatakan buat Israel sampai selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita saat ini benar-benar kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau menjadikan Tuhan sebagai role model kita setiap hari. Kita mau menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Ini Israel, saudara, sudah menjerit sana sini, baru lari kepada Tuhan. Jangan sampai kita seperti Israel. Dia mencari pertolongan di sana sini. Sampai dia berada di satu titik yang sudah tidak bisa lagi, baru datang kepada Tuhan. Ternyata ketika datang kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengar. Sampai mereka benar-benar bertekuk lutut, memohon ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan meninggalkannya, baru Tuhan menyatakan belas kasihannya. Baru pertolongan Tuhan dinyatakan. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi umat-umat Tuhan yang menghargai keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan dosa atau apapun itu juga menghambat keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Betapa besar kasih anugerah-Mu, sama-sama kita bangkit berdiri. Telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milikmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas, tiada berbagi. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tanpa berbatas.
Tuhan memberikan waktu terbaik untuk menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah. Kami menyembah. Setia kepada Engkau Tuhan. Kami mau belajar sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami tidak ingin kehilangan keselamatan Tuhan. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kami tidak ingin ada yang menghambatnya Tuhan. Tuhan tolong kami. Biarkanlah hati kami murni di hadapan-Mu. Biarkan hati kami bersih di pemandangan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu berapa lama Engkau izinkan kami ada di dunia ini. Berapa lama Engkau izinkan kami hidup Tuhan. Tapi kami mau selama kami hidup, selama kami bernapas, kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau menjadi penyembah yang benar Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Ibaraya lawas sangkabalaya. Ibaraya lawas sangkabalaya. Ibaraya lawas sangkabalaya. Ia lawas. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Tuhan izinkan kami Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk menjadi pemuji dan penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Hari ini Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, dimanapun mereka berada, di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan yang mengalami persoalan, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong, Engkau sendiri yang memberikan perlindungan ya Tuhan. Apapun juga yang dikerjakan umat-Mu, mari Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa atas pekerjaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, Engkau melihat keadaan bangsa kami. Kami berseru, kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa buat bangsa ini. Kami mohon kepadamu Tuhan. Oh, belas kasihan Allah. Tolonglah selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai keadaan ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Segala bentuk rekayasa jahat manusia, kami bongkar kuasanya. Kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kota kami Tuhan, kami berdiri buat kota kami. Firman-Mu berkata, doakan kota di mana Engkau ada, sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan umat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kota ini, berkati kota ini, berkati tanah air semuanya yang ada di dalam kota ini Tuhan, secara berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Memberkati yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Yang sudah datang memuji, memuliakan Tuhan. Yang sudah memberikan persembahan, pujian, apapun itu di hadapan Tuhan. Hati yang benar. Tuhan, Engkau memberkati. Demikian juga Tuhan, hamba mohon proteksi kesehatan kami. Kami umat-Mu yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah pelindung kami. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala berkat-berkat Allah yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.